Yo, halo nakama, balik lagi dengan gua Shiroetsi di sini. Nah, pada kali ini gua bakal nge-review One Piece chapter 1125 yang berjudul Bagaimana Cara Mendefinisikan Kematian. Dan tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja, mari kita mulai. Nah nakama, di awal chapter kita diperlihatkan situasi di Pulau Egghead. Para angkatan laut sedang membicarakan tentang Seraphim. Mereka sedang diisi ulang sebelum dibawa ke kapal angkatan laut. Sementara itu, Lucci dan Kaku naik ke kapal angkatan laut dan salah satu agen Cyberpol bertanya tentang keberadaan dari Stussy. Dan di sini Lucci menjawab, "Aku sudah membunuhnya." Ya, tidak ada emosi di wajah Lucci saat mengatakan hal itu. Sementara wajah Kaku terlihat tersembunyi, tetapi dia menahan emosinya. Beralih ke Gorosei Saturnus, dia mengingat apa yang terjadi di Marijoa 200 tahun yang lalu. Gorosei Saturnus adalah orang yang memerintahkan sekelompok ilmuwan di masa itu untuk menghancurkan robot kuno raksasa Emmet. Tetapi mereka malah memilih menyembunyikannya dan meneliti secara diam-diam. Kemudian Saturnus berbicara kepada 9 wakil admiral di sana. Saturnus mengatakan bahwa mereka mendapatkan semua yang diinginkan, mulai dari Mother Flame, York, dan Pangerikon. Tetapi mereka juga mengalami kegagalan besar. Para wakil admiral meminta maaf dan mengatakan mereka akan pergi ke Elbaf untuk menangkap topi jerami. Tetapi Gorosei Saturnus mengatakan bahwa hal itu tidak perlu. Saturnus berkata, kegagalan terbesar yang kita lakukan adalah membiarkan pesan Vegapunk disiarkan ke seluruh dunia. Mendengarkan itu, Wakil Admiral Doberman menyela pembicaraan Gorosei Saturnus. Doberman berkata, sebagai prajurit angkatan laut, aku ingin menanyakan ini. Jika tindakan kita dianggap sebagai kegagalan, apakah itu berarti Vegapunk sudah mengatakan yang sebenarnya dalam pesannya? Mendengarkan itu, tanpa basa-basi, Gorosei Saturnus langsung melonjakkan kepala dari Wakil Admiral Doberman. Melihat itu, Wakil Admiral yang lainnya pun terkejut, dan tim medis langsung dipanggil untuk menyelamatkan Doberman. Kemudian beralih ke Labopes. York memperhatikan bahwa mesin awan bergerak dengan sendirinya. Dia mencoba menghentikannya, tetapi hal itu sudah terlambat. Pangerikon terlepas dari Pulau Egghead dan terbang menuju ke atas awan. York berkata, sial, mereka sudah berhasil mengambil Pangerikon. Lanjut, kita pun beralih ke Marijoa. Kita bisa melihat bahwa krisis kekurangan makanan ada di mana-mana, dan hal itu mulai membuat para Tenryubito sangat ketar-ketir. Kemudian di Kastil Pangea, terlihat kalau Garling berjalan menuju ruang otoritas. Garling masuk dan duduk di salah satu kursi Gorosei. Dia pun berbicara dengan santai pada Gorosei yang lainnya. Garling berkata, aku di sini karena baru saja menerima perintah. Nusjuro dan Warkuri terlihat bingung dan heran dengan apa yang Garling katakan. Kemudian Garling pun menjelaskan, mulai saat ini York akan ditempatkan di bawah komandonya, dan Garling sendiri akan mengambil posisi sebagai dewa pelindung sains dan pertahanan. Kemudian para Gorosei pun langsung terkejut saat mendengar perkataan dari Garling. Mars berkata, sungguh tidak mungkin. Kemudian Garling pun melanjutkan perkataannya dengan berkata, mulai sekarang dunia akan ada dalam kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mari kita buat dunia menjadi tempat yang lebih baik bersama-sama. Nah nakama, kita pun kembali ke Pulau Egghead. Di sini kita bisa melihat Gorosei Saturnus jatuh ke lantai sambil berteriak di depan wakil admiral yang lain. Mereka pun tampak terkejut menyaksikan apa yang dilakukan oleh Gorosei Saturnus. Lalu secara tiba-tiba api hitam dan petir muncul dari tubuh Gorosei Saturnus. Lalu kita melihat bahwa Saturnus dengan cepat menjadi tua dan berkeriput seperti halnya mumi. Para wakil admiral masih terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian Saturnus mendengarkan suara Imu di kepalanya. Imu berkata, Saturnus, mengapa kau membiarkan Joy Boy lolos? Saturnus menjawab dalam pikirannya, tolong ampun, kekuatannya tidak dapat diprediksi. Ini di luar pemahamanku. Lalu setelah itu terjadi ledakan besar api hitam dan petir. Kemudian setelah api padam, kita hanya bisa melihat yang tersisa hanyalah kerangka dari Gorosei Saturnus saja. Dan beralih ke Pangerikon lagi, kita bisa melihat 4 Vegapunk yang sudah mati seperti Atlas, Saka, Edison, dan Pythagoras masih hidup tetapi dalam satu tubuh. Para Vegapunk itu pun membangun tubuh baru dengan menggabungkan kepala Edison, tubuh dan kaki Saka, lengan kiri Atlas, dan lengan kanan Pythagoras. Keempatnya berbicara dalam otak yang sama. Selanjutnya, Edison telepon temannya yaitu Haredas di Wateria. Edison berkata, halo Wateria, ini Vegapunk. Kemudian Haredas menjawab, ada apa? Bukannya kau sudah mati? Lanjut, kita pun beralih ke kerajaan Kamabaka.
Di sini Koala sedang merangkum pidatonya Vegapunk untuk semua orang. Bila BT berkata, jadi dunia akan tenggelam ke laut. Kemudian Sabo berkata, jadi masuk akal jika Tenryubito memilih tinggal di atas Red Line. Kemudian Ivankov juga berkata, dan itulah mengapa pemerintah dunia memerintahkan budak untuk membangun jembatan raksasa di Tequila-Wolf, Volca-Wolf, Ram-Wolf, dan Bourbon-Wolf sejak 700 tahun yang lalu. Kemudian Karasu berkata, iya, semuanya ternyata punya tujuan. Dan Morley berkata, aku sungguh tidak bisa mempercayainya. Dan chapter ini pun ditutup dengan Dragon yang berdiri di pantai dan berbicara pada dirinya sendiri. Dragon berkata, Vegapunk, tidak ada jaminan bahwa orang-orang yang percaya pada kata-kata terakhirmu akan membuat persiapan untuk perdamaian. Kita harus segera menyelesaikan ini, atau pertarungan di antara penduduk untuk merebutkan tempat tinggal yang aman akan segera terjadi. Nah, oke, mungkin hanya sampai di sini dulu ya untuk review chapter kali ini. Oke, nakama, gue si Reci pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you, nakama.